Ayana sudah nampak layarnya. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tauhid Al-Muyassar, dan kita sekarang masih membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yang mana amalan atau ucapan yang kita lakukan bisa jadi ada yang membatalkan keislaman kita tanpa kita sadari. Maka penting kita mengetahui hal ini, dan hal ini kita ketahui bukan untuk memvonis orang lain, tapi yang paling penting agar kita berhati-hati. Karena vonis untuk orang lain, si fulan atau fulanah itu kafir dan sebagainya, ini tugasnya para ulama yang ahli di bidangnya, ya. Seperti menyatakan ini sesat dan sebagainya, itu tugasnya para ulama. Kalaupun kita tahu tentang hal itu, ini perbuatan mengarah kepada kekufuran, ini perbuatan menyesatkan, itu cukup buat diri kita dulu dan menasehati orang lain. Dan tidak boleh bergampangan dalam perkara ini, kecuali yang sudah jelas-jelas terang benderang itu kekufuran atau kesesatan, ya. Itu pun yang bertugas menyatakan secara resmi harus dari ulil amri. Kemarin sudah kita bahas pembatal keislaman yang pertama, yaitu syirik. Berbuat syirik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang poin kedua, ada qari'ahnya, Umu? Iya Ustaz, insyaallah Ustaz. Ya. Ana mulai Ustaz? Ya. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasa'id atau perantara, dan mereka berdoa kepadanya dan meminta kepadanya syafaat serta bertawakal kepada mereka, maka sungguh dia telah kafir menurut ijma'. Baik. Ini yang kedua, yang membatalkan keislaman itu orang yang menjadikan dia dengan Allah itu pelantara. Jadi dia tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi melalui ini, wasaid, pelantara. Sampai-sampai orang tersebut meminta kepada pelantara itu, berdoa, meminta syafaat. Ya. Bahkan mereka tawakal kepada perantara itu. Biasanya perantara ini macamnya banyak, ya. Biasanya yang dijadikan pelantara itu ada patung atau makam keramat, ya. Nah, ini tidak benar, ya. Ini masuk ke dalam kategori kemusyrikan sebetulnya. Bagian dari kemusyrikan. Orang yang melakukan seperti ini beranggapan kita ini banyak dosa. Sementara
para wali-wali Allah itu sudah maksum, sudah berada pada derajat tertentu. Sehingga kalau kita minta langsung kepada Allah, nggak enak. Kita banyak dosa. Makanya nitip, ya. Mintanya mereka walaupun kepada Allah, tapi ketika dilakukan dengan pelantara, ya, ini yang membuat hal tersebut terjatuh ke dalam kemusyrikan. Dan ketika mereka ditanya seperti itu, mereka menjawab, kami tidak menyembahnya. Kami tidak menyembahnya kecuali agar bisa dekat dengan Allah. Ya. Jadi kecuali agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka itu, ya, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui pelantara itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala didekati itu langsung, ya. Nggak perlu pakai pelantara. Karena Allah nggak suka kita mendekat kepada Allah dengan cara seperti itu. Karena nanti di kemudian hari malah si pelantara itu yang disembah, bukan kepada Allah lagi. Awalnya iya dijadiin pelantara, tapi lama kelamaan kita yang minta ke orang itu. Nah ini banyak ya kita ditemukan di Indonesia ini. Dan kalau kita mendakwahkan hal ini secara terang-terangan, itu penolakannya luar biasa. Penolakannya luar biasa dari para pelaku yang berbuat seperti ini. Yang jelas kita sekarang sudah tahu hukumnya seperti apa. Tinggal kita berhati-hati untuk diri kita sendiri. Jangan sampai masuk ke perbuatan seperti ini. yakni menjadikan dirinya dengan Allah pelantara. Jadi walaupun tujuannya kepada Allah, tapi dia menjadikan dulu pihak lain sebagai pelantara untuk menyampaikan hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini di surah Az-Zumar ya, ayat 3 sebagai dalil dari hal ini. Az-Zumar ayat 3 di antaranya ya. Dan pembahasan ini Nawaqidul Islam itu dijelaskan oleh banyak ulama di syarah-syarahnya panjang lebar secara detail ya. Baik. Selanjutnya nomor 3. Yang ketiga, as-salis man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan madhab mereka, sungguh telah kafir. Nah, ini kalau bahasa kita orang yang menganggap semua agama itu sama. Ya. Di orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka. Ada orang yang sudah kufur jelas-jelas. Ya. Ada orang yang sudah musyrik jelas-jelas, tapi dia masih meragukan tentang kekufuran dia. Nah, ini sama dengan orang yang yakni percis seperti orang yang menganggap semua agama itu sama ya.
atau beranggapan udah itu kan tradisi, udah biarin aja. Itu sama. Kita tidak ada rasa benci ketika Allah disekutukan. Ya. Malah dibiarkan misalnya. Ya. Kita ini kadang kalau diri kita ada yang menghina, marahnya luar biasa ya. Tapi sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin banyak, ketika Allah dihina dengan disekutukan, kadang cuek aja. Padahal di dalam ayat Al-Quran, langit dan bumi itu hampir-hampir meledak karena marah. Karena marah ketika ada orang yang menyekutukan Allah. Kalau Allah tidak menahan langit dan bumi itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan terhadap orang-orang yang musyrik, mau meledak. Tapi kita atau sebagian manusia merasa biasa aja, udah biarin aja lah. Nggak bisa begitu. Hati kita nih gelisah, murka. Kalau Allah Subhanahu wa taala disekutukan, Allah Subhanahu wa taala dikufuri, ya. Sehingga kalau ada orang yang terindikasi dia melakukan perbuatan kufur atau kesyirikan, paling tidak kalaupun kita belum bisa merubah atau menasihati mereka, hati kita geram dengan hal itu. Hati kita nggak terima Allah disekutukan. Bukan malah didukung, ya, didukung orang yang menyatakan agama itu sama, orang yang menyatakan adat istiadat leluhur itu harus dilestarikan, padahal bertentangan dengan syariat agama. Nah, ini tentu tidak benar. Kalaupun ada adat istiadat yang memang sesuai, ya itu tidak masalah. Tapi kalau memang tidak sesuai, itu menyalahi, itu bahkan tadi terjatuh ke dalam kesyirikan, tentu kita tidak boleh mendukung. Ya. Jadi poin 3 ini simpelnya demikian. Orang yang menyatakan agama Islam itu semua agama itu sama, atau tradisi-tradisi leluhur yang menyalahi itu dianggap tidak mengapa. Ya. Berarti dia ridho dengan kemaksiatan yang paling besar. Dan seorang muslim itu kalau ridho dengan kemaksiatan, keimanannya kurang atau hilang. Ya. Makanya kan di dalam surah Al-Mujadilah di ayat terakhir, Allah menyatakan, engkau tidak akan dapati orang yang betul-betul loyal, ya, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nggak mungkin. Orang beriman itu kalau benar keimanannya, ya, itu nggak akan pernah cinta, menjalin keakraban dengan orang-orang yang menentang Allah. Ya, Al-Mujadilah ayat 22. Ya. Ayat terakhir. Di sana Allah sebutkan bahwasanya tidak akan orang yang beriman, tidak mungkin orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang justru menentang Allah. Berarti kalau kita mengaku orang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ada orang yang menentang Allah, kita bukan berkasih sayang kepada mereka. Justru kita murka. Tentu murka di sini jangan diidentikan kita langsung menyerang mereka, bukan. Tapi kita murka dengan perbuatannya, terus kita nasihati kalau bisa. Ya.
Jadi jangan sampai kita malah mendukung. Ya. Baik, selanjutnya. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau bahwasanya hukum selain hukum beliau lebih baik daripada hukum beliau, sebagaimana orang yang mendahulukan atau mengutamakan hukum thaghut atas hukumnya, maka dia telah kafir. Baik. Yang keempat, di sini kuncinya mani' taqoda, orang yang yakin, berkeyakinan. Dia yakin bahwasanya selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuknya. Ya. Atau ada hukum selainnya itu lebih bagus daripada hukum Nabi, daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini diberikan contoh seperti orang yang mendahulukan hukum thaghut di atas hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita kaum muslimin ya punya sandaran hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmis salaf, kemudian ijma dan lain sebagainya. Di luar hukum itu, hukum adat istiadat, perundang-undangan, ya, yang bertolak belakang dengan hukum Islam, kita yakini ketidakbenarannya. Ya. Kendati pun yang diterapkan belum 100% Islam. Ya. Kita tidak meyakini kebenarannya. Dari hukum adat istiadat, kalau di sini disebutkan hukum thaghut, ya. Kita tidak meyakini kebenarannya. Tapi tidak juga kita kemudian bermudah-mudahan langsung mencap ketika ada yang diberikan amanah kepemimpinan, tidak menerapkan 100% hukum Islam, kita langsung katakan itu thaghut. Vonis thaghut dan lain sebagainya, ini bukan vonis yang ringan, bukan untuk dimain-mainkan, apalagi dijadikan konsumsi masyarakat awam yang belum ngerti, ya, nanti kerusakan yang ada. Kita jelaskan hukum Allah dan Rasulnya itulah yang paling benar, ya. Dan kita berusaha mengamalkannya. Kadang ada sebagian orang yang menggembor-gemborkan syariat Islam dan sebagainya, tapi syariat Islam di dalam dirinya belum ditegakkan. Syariat Islam terhadap diri kita ini banyak. Kewajiban-kewajiban agama yang perlu kita tunaikan banyak. Kita tunaikan dulu buat diri kita. Karena penerapan hukum-hukum Islam di dalam tatanan negara baru bisa akan berjalan kalau para rakyatnya sudah paham tentang hukum Islam. Kalau tidak paham tentang hukum Islam, ya udah, satu ditegakkan protes, satu ditegakkan diprotes terus seperti itu. Kenapa? Karena masyarakatnya belum paham tentang hukum Allah itu seperti apa. Jadi yang mesti kita lakukan, kita yakini hukum yang paling sempurna, paling baik itu hukum Allah dan Rasulnya. Ya.
kemudian kita amalkan untuk diri kita. Dan kalau ada di tengah-tengah masyarakat kita hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita ingkari. Kita tidak meyakini itu kebenarannya. Gimana kalau kita tidak bisa merubahnya? Karena kita tidak punya kekuatan dan lain sebagainya. Kita ingkari dengan hati kita. Atau kalau kita menasehati, kita nasihati. Dengan catatan tidak lahir madarat yang lebih besar setelah itu. Ya. Di sini kita bukan berarti cuek, ya. Ada orang yang menegakkan hukum yang tidak sesuai, kita biarkan saja, bukan. Tidak juga kita serampangan, sedikit-sedikit kita tadi menyebutkan itu togut dan lain sebagainya. Karena itu timbangannya berat dalam agama kita. Baik, selanjutnya. Al-khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang membenci sesuatu pun dari apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau ia mengamalkan, ia telah kafir. Nah, ini mirip dengan nomor 4 ya. Mirip dengan nomor 4. Mirip-mirip. Dia benci kepada syariat Islam. Hati-hati ini ya. Benci kepada syariat Islam. Kepada syiar-syiar Islam. Benci kepada masjid misalnya. Benci kepada jilbab. Benci kepada jenggot. Kepada cingkrang. Ya. Benci kepada syariat-syariat yang betul-betul itu syariat. Benci kepada orang yang mengajarkan sunnah. Benci kepada dakwah yang mengajarkan Al-Quran As-Sunnah. Ini sama. Karena ini bagian dari karakternya orang munafik yang munafik tulen. Dia membenci syariat Nabi SAW. Jadi kalau ada syariat Islam, ya, kita jangan dulu berpikir, wah itu menyusahkan, itu menzalimi. Tapi kita pikir dulu siapa yang menetapkan syariat ini. Dan ternyata yang menetapkan syariat itu pencipta kita dan pencipta alam semesta. Yang memberikan kita nyawa. Yang nasib kita surga dan neraka itu ada di tangan Allah. Itu dulu yang kita pikirkan. Ini syariat yang buat itu Rob kita. Setelah itu kita berpikir lagi. Rob kita nggak mungkin membuat syariat yang akan menyusahkan hambanya. Ya. Nah setelah itu terlepas nanti kita mampu mengamalkan atau tidak. Tapi jangan sampai benci. Terutama ya syariat yang berat bagi perempuan. Berhijab. Kemudian adanya syariat ta'adud. Kita jangan sampai benci. Kalaupun kita belum menerima karena sifat tabi'i perempuan yang mendahulukan perasaannya, tapi kita terus merenungkan ini Allah yang menerapkan syariat ini. Dan kebayang kalau hati kita mengingkari, hati kita memprotes ketentuan Allah, apakah kita nggak takut kalau dengan protesnya itu
dengan protesnya kita itu, Allah mencap kita sebagai orang yang menentang, pembangkang. Yang kemudian nanti nasib kita di akhirat kita nggak tahu. Allah akan menempatkan kita di tempat yang mulia atau terhina. Jadi jangan pernah benci dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benci, dia tetap kafir walaupun melaksanakan itu. Melaksanakan padahal hatinya benci. Ini munafik ya. Dia munafik. Dia munafik, i'tiqadnya. Baik, selanjutnya. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو iqabihi kafara. Barang siapa yang mengejek atau mencela dari sesuatu agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tentang balasannya atau tentang sanksinya, maka ia telah kafir. Dalilnya? والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, katakanlah apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan dengan Rasulullah dan dengan Rasulnya kalian mengejek, maka janganlah meminta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Baik. Yang keenam ini istihza. Mengolok-olok agama Allah. Mengolok-olok pahala atau balasan. Ya. Dulu ini ada orang munafik. Ketika Nabi dan para sahabatnya lewat kepada mereka, kata orang munafik ini orang-orang hanya yang memikirkan perut aja katanya. Ngolok-ngolok kepada Nabi, kepada sahabatnya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Terus kata orang munafik itu, kami mudah bercanda katanya. Terus turun ayat ini. Apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda? Jangan minta maaf, kalian telah kafir. Berarti menunjukkan perbuatan mengejek itu bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Mengejek agama itu banyak ya bentuknya, apalagi di zaman sekarang. Kita mengejek-ngejek syariat Islam, mengejek syiar-syiar Islam. Kemudian, masa sih perbuatan gini akan dapat surga? Masa sih hal seperti ini akan disiksa? Nah, itu mengejek. Kalau mengejek yang dilakukan oleh orang kafir, nah itu memang dari dulu. Orang kafir itu mengejek agama Islam. Itu memang kerjaannya kalau orang kafir itu. Orang non-muslim, mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok agama Islam, itu memang kerjaannya mereka. Ya. Tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengejek orang-orang kafir. Nanti mereka membalas lebih sadis lagi mengejek Allah dan Rasulnya. Nah, di sini ada orang Islam yang dia mengejek-ngejek agama Allah. Ya. Banyak ya ucapan-ucapan. Contoh misalnya, orang yang berjenggot itu anu misalnya. Orang yang bercadar itu anu. Orang yang cingkrang itu anu. Dikaitkan dengan image-image negatif. Ya. Ini berbahaya. Artinya perkara yang sudah paten di dalam agama itu syariat, jangan kita bawa ranah kepada lawakan. Menistakan kalau bahasa itunya ya, penistaan agama. Ini hati-hati. Walaupun kita bercanda. Nanti di akhir pembahasan ada disimpulkan semua pembatal-pembatal ini
baik dilakukan secara sengaja atau serius, tetap terjatuh hukumnya. Kecuali orang yang dipaksa. Maka hati-hati, jangan sampai lisan kita ini ringan dalam berkomentar terkait agama. Baik, selanjutnya. السابع السحر ومنه الصرف والعفو فمن فعله أو رضي به كفر. Yang ketujuh adalah sihir, dan diantara maknanya adalah as-sarf dan al-atf. Barang siapa yang mengamalkannya atau melakukannya atau dia ridho dengannya, ia telah kafir. Dalilnya. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan kepada salah seorang sampai keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini adalah fitnah, maka janganlah kufur. Janganlah kalian kufur. Baik. Yang ketujuh, praktek sihir. Ini panjang pembahasannya, nanti ada di depan ada tentang sihir itu ya. Sihir itu nyata, ada hakikatnya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari para wanita tukang sihir. Kalau sekarang ya dukun-dukun ya. Itu ada, sihir itu hakikatnya bisa terjadi. Kita bisa mungkin disihir orang. Kalau ada orang yang benci sama kita, hasad sama kita, maka kita berlindung kepada Allah darinya. Tapi kita nggak boleh melakukan praktik sihir, apapun bentuknya. Nanti ada di akhir-akhir bab bagaimana sihir itu ya. Ada penjelasannya biidznillah. Di antara di sini yang disebutkan sihir itu adalah as-sarfu wal atfu. Apa itu sarf? Apa itu atf? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan sarf bukan sarf nahu sarf ya. Yang dimaksud dengan sarf itu artinya sihir yang bisa memisahkan suami istri. Sihir yang bisa memisahkan suami istri. Adapun atuf itu sihir untuk mendamaikan suami istri. Ya. Dan termasuk ke dalam sihir itu kan ada namanya al-bayan, ya. Retorika yang menyihir, ya. Atau adu domba namimah. Itu sama, itu sihir itu. Kita ngadu domba sepasang suami istri bertengkar, kemudian cerai, nah itu hati-hati. Ya. Kalau yang atuf ini lebih ke kayak pelet ya. Kalau istilah kita mirip-mirip tiwala, agar saling cinta memakai sihir bantuan setan. Ini tidak boleh. Dan banyak lagi jenisnya. Kalau kita kenalnya sihir itu yang ngeri-ngeri, santet, teluh,
terus susuk, kebal, ya, kirim penyakit, dan lain sebagainya. Itu ada pengaruhnya, ya. Dan itu tentu dengan takdir Allah. Orang yang melakukannya atau ridho dengan perbuatan itu, maka dia kafir. Dalilnya, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya, yakni Harut dan Marut, mengajarkan kepada seorang sampai mereka berdua mengatakan, kami ini ujian. Fala takfur, janganlah engkau kufur. Jadi Harut dan Marut itu Allah turunkan memiliki kemampuan sihir. Banyak orang yang mau belajar. Kata Harut dan Marut, gak boleh kamu belajar. Kami ini diuji oleh Allah. Kalau kalian belajar sihir, kalian akan kafir. Selanjutnya. As-samin mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka dalam memerangi orang-orang Islam. Wa dalilu qaulihi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Iya. Yang ke-8 ini munafik juga. Dia munafik i'tiqad. Dia malah ngebantu orang-orang kafir musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin, ya, untuk merendahkan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan banyak cara. Seperti kajian-kajian sunnah, kajian-kajian yang dibahas di dalamnya dibahas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dibubarkan misalnya. Itu senang orang-orang kafir dengan kejadian-kejadian seperti itu. Jadi mereka nggak usah capek lagi gitu. Takut agama Islam yang hak ini tersebar di tengah-tengah manusia. Tapi ya sunatullah nantinya. Allah akan menolong, ya. Jangan khawatir, Allah akan menolong. Cuman yang orang yang menolong kaum musyrikin mengalahkan kaum muslimin ini orang yang celaka, ya. Dia salah alamat dalam menolong. Mestinya dia menolong kaum muslimin agar Islam ini jaya. Dia malah menolong agar Islam ini terpuruk. Terpuruk tidak mesti diartikan tertindas. Gitu. Terpuruk bisa jadi dihalang-halangi dalam berdakwah. Dihalang-halangi orang mengenal agama yang benar. Saat terpuruk itu. Walaupun hidup damai, tapi orang dihalang-halangi belajar agama yang benar, itu hakikatnya terpuruk. Ya. Dalilnya barang siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian, maka sungguh dia bagian dari mereka. Yang loyal kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrik, itu sama dengan mereka. Allah itu nggak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Dia disebut zalim karena mestinya loyal itu kepada kaum mukminin, malah dia tempatkan loyalitas itu kepada kaum musyrikin. Maka dia disebut zalim. Ya. Ini hati-hati. Ya. Baik. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة يسعه من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Khuruj jadi fa'il dari فاعل.
من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia leluasa atau boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Waddalilu qawlihi ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Yang ke-9 ini biasanya ini ada di orang-orang yang sufi, ya. Tarekat-tarekat. Jadi ada keyakinan sebagian manusia itu wali-walinya yang mereka anggap wali atau kiai-kiainya itu yasa'ul khuruj an syariati Muhammad, diberikan keleluasaan berbeda dengan syariat Nabi Muhammad, nggak sholat misalnya, ya. Atau ibadah semaunya, ya. Atau punya cara ibadah lain yang menyelisihi agama Islam. Walaupun dia agama Islam, tapi dia bikin-bikin, itu mah udah wali, udah habib, udah apa. Kadang melakukan maksiat pun dibiarkan. Karena punya anggapan mereka itu ini, yasa'ul khuruj. Tidak mengapa itu mah. Ini keliru, ya. Semua orang itu sampai Nabi SAW, kalaulah ada keluarga Nabi yang Nabi bersumpah, yang mencuri, dan tidak akan mungkin. Dulu, kalaulah ada keluarga Nabi yang mencuri, Nabi akan potong tangan. Ini nggak ada pilih kasih. Nabi aja SAW mengatakan, seandainya Musa hidup di zamanku, maka dia harus ikut kepada syariatku. Itu seandainya Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa hidup di zaman Nabi sekarang, harus ikut kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang yang mengaku, ya disebut-sebut oleh masyarakat sebagai tokoh agama, apakah itu sebut wali, habib, gus, dan lain sebagainya. Kemudian sembarangan dalam agama, menganggap udah bebas gitu dari kewajiban, atau seenaknya dalam menjalankan syariat. Ya. Ini tidak benar keyakinan yang seperti itu. Tidak benar keyakinan seperti itu. Karena di sini dikatakan dalam ayatnya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, cara beragamanya beda dengan cara beragama Nabi, tidak akan diterima. Walaupun dia pengikutnya ratusan, ribuan, jutaan, nggak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk merugi. Ini yang mengerikan. Di akhirat ketika kita butuh amalan, manusia 1 juta, 2 juta, 10 juta yang mengagumi kita di dunia, padahal kita di atas kesalahan, di akhirat nggak ada yang bisa menolong kita. Seorang pun nggak ada. Walaupun di dunia mengeluh-elukan kita, memuja-muji kita, melayani kita, bahkan rela minum dari air mandi kita, misalnya, itu nggak bisa manfaat, nggak bisa nolong kita. Rugi orang yang seperti itu. Makanya belajar agama itu, agama Islam, ya, Allah menjadikan agama Islam ini mudah untuk diamalkan, mudah untuk dipelajari. Tugas kita belajar yang benar. Jangan asal guru, jangan asal buku. Nanti rugi kita. Nanti kita rugi. Makanya poin ke-10-nya adalah selanjutnya. Al-ashir al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi.
Yang ke-10 berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Wad-dalilu qaulihi ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim Tidak ada dari yang lebih. wa man azlamu mimman dzukira. Iya, tidak ada orang yang lebih dolim daripada Dan orang. tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang berbuat dosa, maha membalas, ya Ustaz. Muntaqimun. Iya, membalas, mengancam, ya, menyiksa, sama. Baik. Yang ke-10 ini al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Orang nggak mau kalau disebut non-muslim, kafir apalagi. KTP-nya harus diakui Islam. Cuman sayangnya dia la yata'allamu, tidak mau belajar agama. Wala ya'malu bi, apalagi mengamalkan. Kalaupun beramal, sholat dan lain sebagainya, dilakukan di atas kejahilan, kebodohan, tidak tahu dasar ilmu. Bahkan tidak sedikit yang asal-asalan. Maka orang yang melakukan ibadah tidak di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak di atas ilmu, maka yang ada kerusakan, bukan maslahat. Orang nggak mau disebut mangkir dari agama, nggak mau. Tapi perbuatannya dengan dia tidak belajar agama yang benar, tidak mau beramal sesuai dengan petunjuk agama, itu menunjukkan dia tuh berpaling dari agama. Tapi nggak mau dia disebut seperti itu. Makanya kita ya harus tamasuk terhadap agama. Tamasuk itu harus. Tamasuk itu berpegang teguh, iltizam. Jangan i'rad. Bagaimana cara tamasuk dan iltizam itu? Pelajari. Pelajari agama kita dengan benar. Setelah dipelajari, berusaha mengamalkan. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, nanti ya agama itu hanya tertulis di KTP, hanya ada di sebatas ya ritual rutinitas aja. Tidak ada pengagungan di dalamnya terhadap sholat, terhadap ibadah. Dan kita banyak dapati orang seperti itu. Makanya kita ajak orang dekat kita, keluarga atau saudara kita, teman kita untuk belajar agama. Belajar agama untuk pemula nggak mesti kita dengan majelis taklim serius, misal. Tergantung kita menghadapi orang seperti apa. Kita ngobrol, kemudian kita jelaskan, nanti kita akan mati. Setelah mati ada surga dan neraka. Itu kita mengajari agama kepada orang. Walaupun misalkan orang mengatakan, udahlah jangan ngomongin kayak gitu, takut misal. Ya udah, berarti itu ada sesuatu yang mereka paham dari yang kita jelaskan tadi. Ya. Ini untuk kita sendiri dulu, pelajari agama dengan benar dan amalkan yang kita pelajari. Di sini dikatakan, dan siapakah yang lebih zalim, atau tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang ketika disebut ayat-ayat Allah, Al-Quran atau ilmu, sunnah, kemudian dia berpaling. Itu orang zalim seperti itu. Kalau dibacakan ayat Quran, dinasehati, dia nggak nerima. Allah ancam. Allah ancam bahwasanya Allah itu menyiksa orang-orang yang durhaka. Dan kita lihat ya, orang yang tidak belajar ilmu agama, sepintar apapun, itu sepintar apapun dalam ilmu dunia, orang yang tidak belajar ilmu agama dan tidak mengamalkannya, ya, itu rata-rata hatinya keras. Kecintaan kepada dunianya besar. Ya.
Kalau orang belajar agama, ilmu agama itu akan melembutkan hatinya. Kalau belajarnya benar, dia akan selalu terpaut dengan akhirat, akan persiapan menghadapi kematian. Orang itu kalau belajar agama. Baik, kemudian ada tanbih. Tanbihani, dua peringatan. Al-awwalu, la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi baina al-hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukrahu. Yang pertama, tidak ada bedanya dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang bercanda, yang bersungguh-sungguh. Al-khaif di sini apa, Ustaz? Yang takut. Yang takut, kecuali orang yang terpaksa. As-sani, hadhihi an-nawaqidu kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Nawaqid atau pembatal-pembatal ini seluruhnya adalah yang paling besar yang membahayakan. Wa aktsaru ma yakunu waqu'an fayajibu 'alal muslimi ay yahdharuha wa yakhafu minha 'ala nafsihi. Dan yang paling banyak yang terjadi, maka wajib bagi seorang muslim agar berhati-hati dan takut terhadapnya atas dirinya. Baik. Jadi kata penulis di sini ada peringatan, ya, ada tanbih. Kata beliau, dari 10 tadi yang disebutkan itu nggak ada bedanya. Orang melakukan dengan candaan, ada saya yang bercanda, atau serius, atau takut. Takut di sini karena misalkan takut dengan atasan, sehingga dia melakukan pelanggaran tadi. Itu dihukumi sama, kecuali orang yang dipaksa. Seperti dulu keluarga keluarga Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, sementara hatinya menolak. Itu dipaksa. Kalau takut, terkadang dia nggak dipaksa, tapi udah takut duluan. Nah, ini orang yang bercanda, orang yang serius, melakukan hal-hal yang tadi, dihukumi yang sama. Ya. Kemudian peringatan yang kedua, pembatal-pembatal ini semuanya itu yang paling besar bahayanya. Dan yang paling sering kejadiannya. Berarti menunjukkan bukan hanya ini, ya, masih banyak. Ya. Tapi 10 ini dinilai bahayanya itu luar biasa. Dan sering kejadiannya. Kita bisa lihat loh, tengah-tengah masyarakat. Maka wajib kepada kaum muslim, kepada diri kita, untuk berhati-hati terhadapnya. Dan takut 10 perkara itu menimpa atas diri kita. Ini yang paling penting. Jadi setelah kita mempelajari 10 pembatal keislaman ini, maka ya, kita bisa buah dari pelajaran tentang pembatal keislaman, di antaranya agar hati-hati terhadapnya, kemudian agar waspada, takut menimpa diri kita. Itu 2 ya, hati-hati ininya apa buahnya. Bukan ya, bukan bermudah-mudahan memvonis orang.
Ya, jangan mudah memvonis orang lain, kamu kafir, kamu jangan. Dan nggak ada manfaatnya. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati saja, kalau dia mati di atas kekufuran, ya udah, kita berarti nggak boleh doakan. Kadang orang tuh senang ini, vonis orang lain kafir dan sebagainya. Padahal banyak syarat seorang itu dikatakan dia kafir. Jadi hati-hati. Satu halaman lagi. Baik, Ustaz. Al-kufru bit-taghuti. Ta'rifut taghuti, kufur terhadap tagut, dan ta'rif atau definisi dari tagut lughatan secara bahasa, minat tughyani wa huwa tajawazul haddi. Dari kata at-tughyan, dan dia artinya adalah melampaui batas. Syar'an, secara syar'i, ma tajawaza bihi al-'abdu haddihi min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dengannya dari perkara yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Baik. Di sini ada istilah togut. Ya. Kita diperintahkan untuk mengingkari togut. Apa itu togut? Apakah togut itu makhluk yang menyeramkan? Ya. Togut itu adalah sifat. Sifat, dan dia kalau secara bahasa diambil dari kata tugyan. Maknanya melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Melampaui batas. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu batasan. Yang dimaksud dengan batasan seorang hamba adalah beribadah. Beribadah, kemudian turut, dan mengikuti dan turut. Ya. Ini batasan seorang hamba. Ada juga batasan seorang pencipta, Khalik. Adapun batasan seorang Khalik, itu Allah Subhanahu wa taala, adalah diibadahi, diturut, dan diikuti. Maka ketika seorang hamba yang semestinya dia beribadah kepada Allah, dia nggak mau beribadah, berarti dia melewati batasan diri dia. Atau dia beribadah kepada selain Allah. Atau bahkan dia ingin diibadahi. Ini melampaui batas namanya. Karena batasan hamba itu ibadah, dia harus ibadah. Bukan harus ibadah kepada Allah. Bukan tidak mau ibadah. Makanya disebut melampaui batas itu dia keluar dari tugas utamanya dia, yaitu beribadah kepada Allah. Malah dia ingin diibadahi. Itu togut, makanya melampaui batas. Fir'aun disebut togut. Innahu togo. Ya. Karena dia ingin diibadahi, ingin diituruti, ingin diikuti. Itu yang dimaksud dari makna ini. Ya. Maka disebutkan secara syariat, togut itu ya
Apa-apa yang dijadikan batasan, yang hamba itu menjadikan dia melampaui batas, baik yang disembah, diturut atau diikuti, apapun bentuknya, selain Allah. Makna lain, togut itu yang diibadahi selain Allah, yang dituruti selain Allah, itu togut namanya. Baik, selanjutnya. Wujubul kufri bit taguti, wajibnya mengingkari atau kufur terhadap tagut. Awwalu ma aftaradallahu 'ala bani Adam al-kufru bit taguti wal imanu billah. Perkara yang pertama yang Allah wajibkan terhadap anak Adam adalah kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Wadalilu qaulihi ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wajibnya mengingkari taghut. Jadi kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam adalah mengingkari taghut dan iman kepada Allah. Jadi kita nih, anak Adam, yang Allah wajibkan kepada kita itu, kita mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Apapun itu bentuk, kita ingkari. Ingkari itu kita tidak meyakini kebenarannya. Kita nggak mau seperti itu. Dan iman hanya kepada Allah. Tauhid ini. Makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah itu konsekuensinya kan nafi wa isbat. Nafi menolak semua peribadahan selain Allah, termasuk tagut itu selain Allah. Kita tolak. Dan isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Iman hanya kepada Allah saja. Itu tauhid, ya. La ilaha illallah. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Inti dakwah rasul itu apa? Mereka mengajak kepada kaumnya, kepada manusia, anibudullah wajtanibut taghut. Jadi para rasul yang diutus kepada setiap umat, isi dakwahnya itu ini. Agar umat itu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Agar mentauhidkan Allah dan menjauhi segala jenis kesyirikan, peribadahan, pengagungan kepada selain Allah. Itu inti dakwah para rasul. Bukan yang lain-lain. Ya. Itu dulu. Dan harus terus itu. Ya. Jangan kendor, jangan berhenti. Walaupun, dan jangan pernah kita merasa aman. Nah, saya udah hatam berapa kali usul salasa. Hatam berapa kali kitab tauhid. Ya. Nggak menjamin kita tetap di atas hidayah. Setan aja nggak pernah tidur mengganggu kita. Masa kita berhenti belajar hanya karena pernah khatam beberapa kitab, ya. Baik. Sifatul kufri bit taghuti, sifat mengingkari atau kufur terhadap tagut. Al-hamzah, an ta'takida butlana ibadati ghairillahi wa tatrukuha wa tubghiduha. Bahwasanya engkau mengingkari kebatilan beribadah kepada selain Allah dan meninggalkannya serta membencinya. Alba, an tukaffira ahlaha wa tu'adihim. Hendaknya engkau mengkufuri pelakunya dan memusuhi mereka. Taib. Sifatul kufri bitagut, cara mengingkari tagut itu gimana? Kan tadi diwajib, terus caranya gimana? Caranya yang pertama, hendaknya engkau yakini kelirunya, salah kalau ada peribadahan yang dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi kalau ada seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, apapun itu, ya, pada patung, sajen, apapun itu, wali, apapun itu. Kalau orang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, kita yakini itu salah, gitu. Terus kita setelah meyakini itu salah, kita tinggalkan dan kita benci itu. Kenapa benci? Allah marah loh. Allah tuh murka diperlakukan seperti itu. Masa kita mencintai yang Allah murkai? Kemudian yang kedua,
kita menganggap kufur pelakunya. Ya. Kita menganggap kufur pelakunya dan memusuhinya. Memusuhinya di sini bukan berarti diperangi. Artinya kita tidak ikut-ikutan. Ketika diajak, tidak ikut-ikutan. Kalau kita bisa nasihati, nasihatkan. Ya. Ini caranya. Ada orang yang menganggap, ya udah biarin aja lah. Atau bahkan ikut-ikutan. Nah ini bisa jadi pembatal keislaman ini. Ya. Tapi hendaklah kita meyakini itu keliru. Kita meninggalkannya. Kita membencinya. Dan kita tidak ikut-ikutan. Tidak berkawan dekat dengan orang-orang seperti itu di dalam perbuatan mereka. Adapun muamalah biasa, kita ketemu dagang jualan itu nggak masalah dengan orang kafir juga. Jadi ada orang yang salah memahami dalam perkara ini. Mengkafirkan sehingga mudah ngatain kamu kafir, memusuhi sehingga mudah ngebom dan lain sebagainya. Ini tentu bukan seperti itu yang dimaksud. Baik. Ru'usut tawaghiti. Gembong-gembong di sini maksudnya. Ya, pembesar. Pembesar. At-tawaghitu kusrun lakin ru'usuhum khamsatun. Togut-togut itu banyak, akan tetapi pembesarnya ada 5. Al-awwal iblisu la'anahullahu. Iblis, semoga Allah melaknatnya. As-sani wa man ubida min dunillahi wa huwa radin. Dan orang yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan peribadatan itu. Wa man da'an nasa ila ibadatin nafsihi. Dan orang yang menyeru kepada manusia agar manusia menyembah kepadanya. Ar-rabi wa man idda'i syai'an min ilmil ghaib. Min ilmil ghaib. Man idda'a. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan orang yang mengklaim mengetahui sesuatu dari perkara yang gaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Baik. Di sini togut ini banyak ya. Cuman ada pembesarnya ada 5. Maksudnya yang memiliki karakter ini. Pertama iblis, jelas itu. Iblis itu karena menjauhkan manusia dari Allah, ingin diikuti, itu iblis. Kedua, waman ubida min dunillah. Sesuatu yang diibadahi selain Allah. Patung-patung atau apapun. Dan yang diibadahi itu ridho. Maka di sini Nabi Isa tidak termasuk. Karena Nabi Isa mengingkari. Nabi Isa diibadahi oleh banyak manusia. Dianggap Tuhan. Tapi Nabi Isa tidak ridho diperlakukan seperti itu. Maka Nabi Isa bukan togut. Maka di sini ada kaid. Dia ridho. Nggak hanya disembah, tapi dia pun ketika disembah itu ridho. Nabi Isa nggak ridho. Makanya beliau bukan togut. Terus orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Menyembah dirinya bukan berarti harus sujud. Menyembah dirinya bisa bermakna seperti dikatakan dalam pembahasan yang lain, dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, terus manusia supaya setuju dengannya. Menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Itu sama. Ya. Mengaku ilmu gaib, tahu perkara gaib. Mengaku tahu alam jin, mengaku masa depan, itu togut namanya. Pokoknya dukun itu togut. Dukun itu togut mereka. Dan orang yang berhukum selain dengan yang Allah turunkan. Nah ini hati-hati. Ini jangan langsung kita, wah ini berarti pemerintah. Jangan. Ya. Ini banyak. Di sini banyak pembahasan. Ya. Banyak pembahasan. Karena berhukum dengan selain hukum Allah itu dalam keadaan dia meyakini kebenaran. Tapi kalau dia meyakini hukum perundang-undangan ini tidak benar, tapi karena terpaksa harus melakukan, nah ini tidak termasuk ke dalam hal ini. Nah di poin 5 ini, kadang orang bermudah-mudah mengucapkan togut kepada pemerintah. Nah, kita tidak demikian. Jangan bermudah-mudah dalam mengucapkan seperti itu. Karena ketika kita mengatakan seperti itu, padahal hakikatnya tidak demikian, maka ucapan itu kembali kepada kita, pada hakikatnya. Tugas kita belajar yang benar,
hindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada keburukan ini, dan nasihatkan saudara kita kalau kita mampu. Kita tidak akan ditanya tentang kezaliman orang lain yang kita mengingkarinya. Kita tidak membiarkan, karena dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ada adabnya. Tidak sembarangan. Demikian untuk pertemuan sekarang dari pembahasan pembatal keislaman dan togut. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke usul salasah, ringkasan dari usul salasah. Kalau ada yang diperjelas atau ditanyakan, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan untuk materinya. Bagi umat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Baik, silakan yang sudah angkat tangan. Mungkin Ana dulu ya, Iya, Ustazah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hayakumullah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Ana mau tanya tentang poin ke-9 ya, Ustaz. Bagaimana kita menghadapi kalau yang menghalangi kita menjalankan syariat Islam itu keluarga terdekat kita, Ustaz. Karena menurut keluarga, beragama itu biasa-biasa sajalah gitu. Terus, apakah boleh kita menjaga jarak dari mereka? Dan apakah dengan begitu termasuk memutus silaturahmi gitu, Ustaz? Misalkan ya Ustaz, kalau kondisinya di Sumatera Barat itu kan ada yang namanya harta dari nenek gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi karena kami misalkan tidak mau gitu mengikuti yang anjuran pembagiannya yang seperti yang sudah diajarkan sesuai adat gitu. Lalu daripada kami bermasalah dengan hal yang seperti itu, maka kami menghindar saja gitu, Ustaz. Nggak masalah, nggak dapat bagian juga nggak masalah gitu. Nah, yang seperti itu akhirnya menjadi polemik gitu di dalam keluarga, Ustaz. Yang dianggap seperti orang yang sok bagaimana gitu, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaan Anda seperti itu, Ustaz. Bagaimana kalau yang seperti itu, apakah dengan kita menghindari keluarga, tidak mau ikut campur lagi dengan hal yang seperti itu, sementara kita sudah menjelaskan gitu ya Ustadz ya. Nah, lalu dengan kita menghindar, apakah kita namanya memutus silaturahim gitu Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Oh iya. Iya, kalau ketika kita masih hidup di dunia ya, tetap berlaku kita ini wasahibhuma bil ma'ruf. Tetap bersamai orang tua atau keluarga itu dengan cara yang baik kalau selama masih hidup di dunia. Dalam artian tetap ada komunikasi. Walaupun ya intensitasnya mungkin tidak sering ya. Jangan kemudian kita merasa cukup kalau sudah sekali menasehati. Tetap, dan yang paling penting doakan. Yang paling penting doakan. Adapun ritual-ritual yang mereka sudah itu kan, dan kita nasihati ya, itu urusan hidayah. Juga adapun perkataan cap yang dilontarkan kepada kita itu nggak akan membahayakan kita. Jangan kita dengarkan ucapan olok-olok dari orang itu terkait kita komitmen dengan agama. Itu nggak akan merubah sedikit pun. Yang jelas di dunia itu kita selama masih di dunia tetap doakan dan tetap pergauli dengan cara yang baik. Jangan kemudian ditinggalkan begitu saja secara total. Karena justru bisa jadi dengan kita perlahan itu akan membuka pintu hidayah. Cuman kita kebanyakan tuh nggak bisa harus segala sesuatu tuh kemudian langsung diterima. Ya sulit ya. Yang sudah mendarah daging puluhan tahun itu nggak mungkin bisa kita rubah dengan setahun 2 tahun. Minimal sebanding dengan kebiasaan mereka selama itu.
Tapi yang pasti juga dakwah kita tuh nggak ada yang percuma. Kita ngajak, nggak diikuti nggak percuma. Kita mengamalkan, dicaci maki nggak percuma. Yang percuma tuh kemudian kita berhenti dari menasehati, itu percuma gitu. Ya. Baik, demikian ya gambaran secara umum. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Jika ada umat lain yang ingin bertanya, silakan. Silakan open mic langsung. Sepertinya kita cukupkan Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan disampaikan bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara juga yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.